saya hormati Bapak, Ibu Guru, hadirin kegiatan aksi nyata pada modul 1.4 budaya positif oleh Bapak Joko Slamet Raharjo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Joko Slamet Raharjo. Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua, sambutan Kepala SMK Negeri 1 Sukoharjo. Acara yang ketiga, sesi berbagi pemahaman dan pengalaman. Acara yang keempat, tanya jawab. Dan terakhir, penutup. Bapak Ibu sekalian, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, sambutan Kepala SMK Negeri 1 Sukoharjo yang hari ini diwakilkan kepada Bapak Dr. Andes Jumanto. Kepada Bapak Dr. Andes Jumanto dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semuanya. Salam dan sholawat semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Bapak Joko Slamet Raharjo Eskom selaku calon guru penggerak angkatan 11, yang kami hormati Bapak Ibu guru, hadirin. Marilah kita yang pertama untuk selalu manjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua. Pada hari ini SMK Negeri 1 Sukoharjo akan menambah kekayaan baru, yaitu dengan adanya calon guru penggerak baru. Dan ini muncul dari jurusan yang secara volume ketenagaan paling kecil, yaitu jurusan teknik komputer jaringan. Dari 4 guru, insya Allah hari ini sudah 3 guru yang masuk untuk guru penggerak. Kurang 1 lagi, monggo Pak Manto untuk bisa mengikuti langkah teman-temannya menjadi guru penggerak. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan sambutan Bapak Kepala Sekolah yang hari ini karena ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Andes Jumanto. Acara selanjutnya, sesi berbagi pemahaman dan pengalaman aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang akan didiseminasikan oleh Bapak Joko Slamet Raharjo Eskom CGP Angkatan 11 Sukoharjo. Kepada Bapak Joko dipersilakan. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita semuanya masih diberikan banyak nikmat, terutama nikmat sehat dan sempat.
sehingga pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di aula ini untuk bersama-sama menghadiri diseminasi aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Sukoharjo dengan judul budaya positif. Selanjutnya saya sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Ibu semuanya. Di tengah kesibukan Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu masih kerso untuk menyempatkan diri menghadiri acara ini. Dan ini adalah aksi nyata saya yang kedua ya Bapak Ibu ya. Sebelumnya kemarin yang terkait dengan visi misi sekolah ya, kita istilahnya mereview atau mengulas visi misi yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Bapak Ibu mohon untuk berdiri di depan panjenengan semuanya ya. Mohon berdiri pasti. Saya yang berdiri mohon. Bapak Ibu, sebelum kita membahas tentang budaya positif sekolah, tidak ada salahnya kalau kita istilahnya mengulas kembali apa arti pendidikan itu. Salah satu filosofi Ki Hajar Dewantono yang terkait dengan pendidikan dan kebudayaan, beliau menyampaikan bahwasannya pendidikan dan kebudayaan ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, Bapak Ibu. Makanya di kementerian juga bersatu ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, pendidikan ini adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Jika kita menginginkan kebudayaan yang kita impikan, maka pondasinya adalah pendidikan, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kita sebagai guru atau pendidik ini ya, sekarang tidak hanya sekedar mentransfer ilmu, menyampaikan ilmu kepada siswa, namun sebenarnya sejatinya kita ini sedang mempersiapkan peradaban yang kita impikan di masa yang akan datang. Next room. Kemudian Ki Hajar Dewantono juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat kekuatan yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, berarti Bapak Ibu, sebenarnya anak-anak kita, peserta didik kita, murid kita ini sejak lahir dia memiliki kodrat bakat masing-masing yang mungkin berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dan kita sebagai pendidik, kewajiban kita adalah menuntun supaya anak-anak ini bisa berkembang dengan kekuatan kodrat yang ada pada anak masing-masing, bisa berkembang dengan bakatnya masing-masing. Kemudian Bapak Ibu, pada kesempatan ini karena keterbatasan waktu saya tidak akan menyampaikan seluruh materi yang saya terima yang berkaitan dengan modul budaya positif Namun Bapak Ibu, secara garis besar pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan budaya positif. Budaya positif di sekolah itu membentuk karakter murid, karakter guru, dan tentunya juga dapat untuk mewujudkan visi misi sekolah. Yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah. Ya, budaya positif ini akan terwujud ketika kita menerapkan disiplin positif pada diri masing-masing individu, baik itu Bapak Ibu guru maupun murid-murid kita di SMK Negeri 1 Sukoharjo. Nah,
Penerapan disiplin positif ini akan terwujud jika kita menanamkan keyakinan-keyakinan kebajikan pada siswa atau murid kita. Jadi nilai-nilai kebajikan salah satunya adalah profil pelajar Pancasila ini harus kita tanamkan kepada anak didik kita, peserta didik kita atau murid kita, sehingga mereka akan meyakininya dan dari situ akan tumbuh disiplin positif. Nah, bagaimana caranya menumbuhkan keyakinan nilai-nilai kebajikan pada murid-murid kita? Salah satunya dengan membuat keyakinan kelas atau sekolah. Jadi mengatakan Bapak Ibu alur materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Lanjut Bu. Bapak Ibu, ini sebelum kita ke materi selanjutnya, ini ada sebuah permainan ya. Bapak Ibu siap untuk melakukan permainannya? Permainannya adalah ini berpasangan ya dengan salah satu rekan kita yang ada di ruangan ini. Yang satu sebagai si A dan satunya sebagai si B. Apa yang akan kita lakukan? Si A ini akan dengan teman sebangkunya tidak apa-apa. Si A ini akan membayangkan bahwa dia menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangannya. Ya. Siapakah yang jadi si A, kemudian jadi si B, kamu si B, kemudian si B. Si B ini akan berusaha membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi boleh, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang supaya si A ini bersedia membuka kepalan tangannya. Jadi siapa yang jadi si A dan siapa yang jadi si B. Si A tadi bagaimana Bapak Ibu? Mengepalkan tangan, ya, dia menggenggam sesuatu yang sangat berharga, yang berarti dalam hidupnya, dan dia meyakini semuanya tidak boleh ada yang istilahnya tahu. Kemudian si B berusaha untuk membujuknya. Enggak. Kenapa? Ya ketika sesuatu menghadap. Jenengan bae sing rayu ah. Jenengan jawab kok. Sampai si apa sih B? Oh, aku sempat geliti. Pak, disorot Pak, aku karo Bu Dewi Pak. Iya, ibu kene ya. Semuanya pada minta lanjut Bu. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, apakah si A atau si B membuka kepalan tangannya? Kemudian mengapa? Apa alasannya? Coba Pak. Karena dia sudah pasang. Tidak membuka Pak. Rayuan dari pasangan saya kurang mau. Kemudian saya tidak takut ancaman, tidak mau disuap. Jadi saya tetap mempertahankan apa yang menjadi prinsip dan apa yang saya miliki di genggam tangan saya, begitu. Tadi Pak, yang si B itu merayu, tapi ularkan dompet, tapi dompetnya nggak ada uangnya, nggak tak buka kok. Ya, puasa zaman segini, gini, gratisan.
Ya itu kita prinsip sama dengan Pak Parno karena kita juga punya pendirian. Jadi meskipun ya kita disuap apapun ya kalau itu pendirian kita ya tetap kita teori ini. Pak Guru buka Dewi. Yang peserta siapa sih, Bi? Jadi terima kasih ya. Jadi jawabannya ada yang bersedia membuka kepala tangannya dan tidak bersedia membuka kepala tangannya. Oke. Kemudian pertanyaan kedua, Bapak Ibu. Dalam kegiatan ini tadi, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol? Yang mengepalkan tangan. Apa Bu Dewi yang mengepalkan tangan? Ya. Ya, ini berkaitan dengan teori kontrol, Bapak Ibu. Jadi teori kontrol. Ya, berarti jawabannya adalah tentunya kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Ya. Intinya apa Bapak Ibu? Intinya yang mengendalikan diri kita itu ya diri kita sendiri. Ya. Orang lain sebenarnya tidak mampu mengendalikan orang lain. Istilahnya saat kontrol, saat kontrol. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, sebagai guru, apakah kita bisa mengendalikan murid kita? Apakah sebagai guru kita bisa mengendalikan murid kita? Bisa untuk hal yang tertentu, Pak. Monggo Pak. Ini ada mic lain ya? Bisa mengendalikan angin, bisa. Pak sih. Apa contohnya? Tapi kalau angin ini dikendalikan. Oke, terima kasih Pak. Apakah guru bisa mengendalikan murid kita? Mungkin kalau mengendalikan 100% apa yang ada potensi double tidak bisa Pak, tapi hanya beberapa bagian yang bisa kita kendalikan berkaitan dengan tugas kita yang menuntut nanti Pak. Kan harus menuntut mencapai potensi atau mungkin kompetensi siswa untuk keselamatan dan apa tadi kesebarannya. Itu salah satu tugas berikutnya adalah mengendalikan tadi. Tadi hanya beberapa yang berkaitan dengan bakatnya. Kalau semuanya dikendalikan sampai tidak bisa. Itu Pak pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Rudi. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang baik menyampaikan dengan pertanyaan yang sama. Apakah kita sebagai guru itu sebenarnya bisa mengontrol murid kita? Dewi Pak. Sudah cukup? Ya, cukup. Kalau gitu kita lanjut ke slide berikutnya. Mantan CGP Pak yang bekerja. Lanjut. Jadi ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol ini. Ya. Dr. William Glasser ini menyampaikan bahwa guru mengontrol murid itu sebenarnya sebuah ilusi. Ilusi itu apa artinya Bapak? Itu tidak mungkin terjadi. Seperti tadi ya, ketika kita praktek tadi, siapa sebenarnya yang memegang kendali untuk membuka tangannya? Adalah kita sendiri. Ya, orang yang mengepalkan tangan itu. Orang lain tidak memiliki kendali atas orang lain. Jadi pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya. Kemudian walaupun tampaknya guru itu sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jadi ketika anak-anak itu nurut dengan apa yang kita perintahkan, sebenarnya anak-anak itu mengizinkan dirinya untuk diarahkan oleh Bapak Ibu guru. Tapi sebenarnya kendali utamanya adalah dirinya sendiri. Nah, itu teorinya seperti itu. Bisa dipahami ya? Kemudian saat
itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Direct control menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Mengubah. Kita lanjutkan untuk slide berikutnya. Bapak Ibu, selama ini kita sering mendengar istilah disiplin. Apa sebenarnya definisi disiplin itu? Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Merdeka tidak hanya terlepas dari perintah, namun merdeka berarti juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Nah, ini kadang-kadang kita miskonsepsi ya terhadap pengertian merdeka ini. Kita memiliki pemahaman bahwa merdeka itu terus sakarpe dewi. Nah, sebenarnya menurut Ki Hajar Dewantara itu merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, ya, akan tetapi juga cakap dalam memerintah diri sendiri. Nah, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, lalu apa yang dimaksud disiplin di sini? Disiplin yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara adalah self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Jadi intinya dalam teori ini Bapak Ibu, kita berupaya untuk mewujudkan disiplin diri. Nah, bagaimana caranya? Ya ini dengan memotivasi internal diri kita, dengan meyakini nilai-nilai kebajikan, yang nanti nilai-nilai kebajikan inilah yang akan menimbulkan motivasi intrinsik, sehingga anak ataupun bapak ibu guru bisa melakukan sesuatu tanpa ada motivasi dari luar. Motivasi dari luar itu misalnya apa? Misalnya harus diancam, harus melakukan sesuatu, harus diberi hadiah dan seterusnya. Lanjut Bu. Kemudian apa sih sebenarnya nilai kebajikan universal ini? Yaitu nilai-nilai sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, nilai-nilai kebajikan ini salah satunya bisa kita ambil dari profil pelajar Pancasila. Next. Bapak Ibu tentunya sudah hafal ya profil pelajar Pancasila. Oke. Karena ini penting sekali, profil pelajar Pancasila ini adalah pedoman petunjuk arah yang konsisten dalam dunia pendidikan kita. Oke. Bagaimana kita mengharapkan murid-murid kita memiliki karakter seperti profil pelajar Pancasila kalau kita sendiri, ini berarti kita mulai dari diri kita sendiri. Kita sendiri harus menghafalnya, memahaminya, dan tentunya mengamalkannya. Bapak Ibu, ini kesempatan ini karena kita bertemu dengan profil pelajar Pancasila untuk kembali mengingat 6 dimensi pelajar Pancasila ini. Kita bernyanyi bersama-sama nih. Ya, seperti yang sudah pernah kita praktekkan pada pertemuan sebelumnya ya. Saya kasih contoh dulu ya Bapak Ibu ya. Pak Unten, ini mungkin suara saya tidak seempuk suaranya Pak Sri Sugianto. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan
2 kali sambil tepuk tangan. Setuju ya? 1, 2, 3. Baik, kemudian selain kita bisa mengambil nilai-nilai kebajikan itu dari profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikan juga bisa kita ambil dari 9 pilar karakter, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat, santun, dermawan, dan seterusnya. Banyak sekali. Nah, Bapak Ibu, dari nilai-nilai kebajikan ini kita sebagai pendidik sudah seharusnya menumbuhkan nilai-nilai kebajikan ini. Kebajikan tanpa harus ada motivasi dari luar. Kalau lihat sampah berserakan, mereka akan mengambil sampah itu kemudian memasukkan ke dalam tempat sampah. Kalau melihat meja di kelas kok berantakan, mereka akan merapikan sendiri. Nah, ini karena mereka yakin bahwa kebersihan kemudian kerapian itu berguna untuk mereka dan berguna untuk orang lain. Seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, seorang pakar namanya Diane Gosen ini mengatakan bahwa dengan mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Baik, lanjut Bu. Teori motivasi, sebenarnya manusia itu melakukan sesuatu hal itu atas dasar 3 motivasi. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kadang-kadang anak-anak itu juga seperti itu. Mereka datang tepat waktu, tidak terlambat ke sekolah, hanya gara-gara benar diseneni Bapak A, Bapak B. Ada nggak ya seperti itu? Ada deh, kata. Kemudian yang kedua, karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mengerjakan tugas mungkin motivasinya supaya mendapatkan nilai yang sempurna dari Bapak Ibu guru. Kemudian mengerjakan PR supaya nilainya bagus. Kemudian apalagi? Contohnya apalagi Bapak Ibu? Motivasi yang timbul karena ingin mendapatkan penghargaan. Kadang-kadang kalau anak-anak di playgroup TK itu ya, Bapak Ibu gurunya sering memberikan hadiah. Siapa yang tadi makan berdoa terlebih dahulu saya bantu. Kemudian Bapak Ibu gurunya memberikan hadiah. Ternyata motivasi yang tumbuh karena adanya penghargaan, terus kemudian motivasi yang dilakukan oleh orang lain dalam melakukan sesuatu karena dia takut karena hukuman, ini adalah motivasi yang berasal dari luar, dan ini sifatnya sementara Bapak Ibu. Dan bahkan di dalam teori teori
motivasi perilaku manusia, kita tidak boleh, istilahnya ya, bukan tidak boleh ya, tidak direkomendasikan dalam menumbuhkan motivasi-motivasi yang dua ini dari eksternal. Lalu yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Jadi yang pertama adalah orang melakukan sesuatu, ya, murid kita mungkin atau diri kita sendiri melakukan sesuatu karena takut, karena dihukum. Kemudian yang kedua karena ingin imbalan dari seseorang. Dan yang ketiga ini adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa yang seperti apa bila saya melakukannya. Biasanya pertanyaannya seperti itu. Nah, inilah motivasi yang perlu kita kembangkan pada anak didik kita, sehingga seperti yang saya sampaikan di sebelumnya tadi, bahwasanya anak-anak akan melakukan perbuatan-perbuatan kebajikan itu atas dasar motivasi intrinsik, motivasi yang timbul karena keyakinan bahwa yang mereka lakukan itu bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain, bukan karena motivasi eksternal dari luar. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku-perilaku murid kita di sekolah? Apakah yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Tadi mic-nya Waris. Mungkin dari Bu Dewi. Lanjut. Terima kasih Pak Joko. Motivasi yang mendasari perilaku murid kita saat ini kebanyakan ya. Kebanyakan itu masih motivasi eksternal Pak. Bahkan mungkin dari Bapak Ibu pendidik sendiri pun mungkin juga masih motivasi eksternal itu masih tinggi. Misalnya kan datang pagi karena kita harus hinjer misalnya seperti itu ya. Jadi itu masih sepertinya motivasi eksternal itu masih tinggi. Di murid pun begitu. Jadi masih ya, tapi beberapa murid ya mungkin kalau di kelas itu ya, di kelas itu mungkin yang 10% atau 20% mungkin sudah motivasi internal. Contohnya seperti ini, misalnya belajar, kenapa kamu sekolah? Kan saya tanya begitu misalnya ya, karena saya harus biar dapat sangu Bu, ya itu berarti masih motivasi eksternal seperti itu. Karena memang kalau tidak sekolah mereka itu tidak mendapatkan sangu, nah itu berarti masih motivasi eksternal. Tapi ada beberapa juga yang ya memang kita perlu gitu, kita harus jadi orang ini nanti seperti itu. Nah itu berarti sudah ada beberapa yang motivasinya internal. Terima kasih Bu Dewi. Tepuk tangan untuk Bu Dewi. Sekarang pertanyaan yang kedua. Mohon Bapak Ibu yang tadi belum memberikan jawaban atau berpartisipasi ya, bisa menjawab pertanyaan yang kedua. Sebagai seorang guru, ya, saat ini Bapak Ibu hadir mengajar di kelas tepat waktu. Ya. Pertanyaannya, motivasi apakah yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Pokoknya nanti semuanya dapat giliran menjawab. Iya Bapak, Anda kasih kesempatan untuk menjawab mengapa kita saat mengajar itu kadang-kadang kadang-kadang tepat waktu. Biasanya kalau saya datang lebih awal memang apa ya namanya? Rasa bendera. Biasa. Enggak. Itu kayak semacam bukan apa namanya? Tahu-tahu dorongan hati datang lebih awal. Atau ya, ini kedua kadang-kadang kita juga mengejar target.
kajian pribadi. Oh nanti kalau saya datang terlambat materinya enggak tersampaikan semuanya. Yang kedua kadang juga ya bagaimana bercadar bagi awal datang. Iya, luar biasa. Ini jawaban yang terakhir tadi Bapak Ibu yang sangat berkesan. Ini berarti mengamalkan filosofi Among Ki Hajar Dewantara ya. Ngarso Sutulondo. Datang tidak terlambat karena ini menghargai diri sendiri, menghargai orang lain, dan sadar bahwa dia adalah teladan bagi murid-muridnya. Ya, tepuk tangan. Berarti ini motivasi intrinsik internal, karena tidak takut karena hukuman ya, dimarahi kepala gitu ya. Mungkin karena biar supaya senaganya tidak ada T-nya. Jadi ini termasuk motivasi yang benar intrinsik. Matur nuwun Pak. Mantap ya. Kemudian Bapak Ibu, ini sedikit sebentar saja ya, kita kembali ke tadi motivasi ke anak secara eksternal. Boleh. Ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Ponco. Nanti monggo yang akan menanggapi ya. Saya jadi moderator aja ya, jadi fasilitator. Monggo Bapak Ibu disimak dulu pertanyaan dari Pak Ponco, ini sangat bagus banget. Terima kasih Pak Sero atas waktunya. Kalau tertarik, kalau bisa yaitu anak-anak atau bahkan kita sendiri diberi kaitannya dengan motivasi. Ini adalah motivasi yang internal atau yang muncul dari diri sendiri tanpa ada iming-iming atau penghargaan dari orang lain, baik itu materi maupun non materi. Tetapi Pak, tentu saja bahwa dalam diri manusia itu ada yang bersifat lahir dan batin. Dan tentu saja agar muncul, kalau saya kok saya dua-duanya itu memang harus kita munculkan, baik motivasi dari eksternal maupun internal. Monggo nanti kalau ada yang tidak setuju, monggo memiliki diskusi berpendapat bahwa untuk bisa memunculkan secara internal atau diri sendiri memang harus ada eksternal dulu Pak. Dari eksternal dulu, contohnya anak itu kalau pengen sregep sholat subuh umpamanya, kita boleh memberi. Kalau saya Pak gini, saya sendiri ya, karena sholat subuh itu kan ya sing paling angel, karena pada jam-jam itu kan memang waktunya untuk tidur nyenyak-nyenyak. Nah, kita ya kadang-kadang saya beri penghargaan yang memang itu tadi sifatnya eksternal, tapi sambil jalan, kalau istilah saya dari motivasi eksternal itu kita selipi bagaimana nanti timbul motivasi internal bahwa sholat subuh itu memang bukan untuk siapa-siapa, itu untuk dirinya sendiri dalam beribadah, termasuk kaitannya dengan pembelajaran juga begitu. Mungkin kalau tadi Bapak Ibu guru motivasi belajar kayak kuat ya, terus terang gen pinjere boten tenang. Jujur. Tetapi dari kejujuran pinjer gen boten tenang ini ternyata lama-lamaan menjadi terbiasa dalam diri saya supaya tidak telat. Kemudian ditambah lagi dengan kalau itu kayak saat ini kita terus lagi kayak boten terpinggir dalam sempat sempit ini kok kita yang simpulan. Lanjutkan. Bapak mulai kayak Pak Jum dari nyebrang kok gitu. Deg-degan yang saya teknik itu siji Pak Jum, dua Bun Maida. Jangan kan betul cak nyabrang ya, wah jenengan itu saya ini dijempangmu jias itu lima lah hiprat ini saja ini tidak ya karena di sekolah saya memang begitu tak jujur saya supaya
ada sinaga tidak telat dan lain sebagainya. Tapi setelah itu menjadi semacam habit sebenarnya, muncul dari intrinsik atau motivasi intrinsik dari dalam untuk melaksanakan kewajiban itu. Menurut Pak Joko kaitannya dengan motivasi eksternal dan internal, bahwa ini tentu saja tidak bisa dipisahkan antara eksternal maupun internalnya. Luar biasa. Kalau mungkin dari Bapak Ibu Guru akan menanggapi pendapatnya Pak Ponco. Menurut Pak Ponco, internal eksternal itu penting. Satu kata Pak, luar biasa. Ini saya menanggapi. Sebetulnya pendapat Bapak tidak salah. Jadi artinya motivasi eksternal itu sifatnya hanya sementara. Contoh, saya buat contoh nyata di seluruhnya Bapak mertua saya misalnya, itu kan perlu dipancing Pak. Nah, pancing itu motivasi eksternal, tapi setelah itu nanti bagaimana misalnya lain kali diserviskan supaya tidak mancing air lagi. Artinya tidak boleh nanti terus dipancing agar mulai itu mancing terus. Nah, artinya mungkin kasusnya Pak Mulya tadi mungkin dikasih apa bentuk misalnya sama dengan anak saya juga yang jelek itu kadang kalau mau nyuci sendiri nanti makan steak, tapi ya sekali itu dalam 2 bulan apa 3 bulan itu aja. Artinya dan itu dalam rangka menumbuhkan motivasi internal ke sana. Itu yang permanen, yang paling bagus. Karena kalau motivasi itu dari internal, dari diri anak atau dari siapapun, Bapak Ibu Guru, karyawan dan sebagainya, leadership ini mau kemana pun, misalkan contohnya Bapak Ibu Guru, kalau motivasi dari internal, Bapak Kepala Sekolah di Jakarta, mau di Semarang, mau di Amerika, Bapak Ibu Guru ya mungkin Bapak Aku di Belanda pun jamnya ya mengajar sesuai dengan jamnya masing-masing, tidak meninggalkan kewajibannya. Ini bentuk implementasi di sekolah, misalkan semacam itu. Begitu Pak. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Ahmad dan penjelasannya. Jadi intinya Bapak Ibu, menurut teori motivasi ini memang yang berasal dari eksternal itu memang berefek. Jadi anak-anak bisa mengikuti apa yang kita perintahkan, apa yang kita inginkan dari mereka. Tapi sifatnya hanya sementara. Nah, karena ini kita temanya tadi kan budaya positif, budaya positif. Bagaimana caranya menumbuhkan karakter siswa yang nanti akan menimbulkan sebuah budaya. Karena yang namanya budaya ini kan harus terus berkelanjutan, tidak hanya sementara. Jadi diharapkan memang anak melakukan kebajikan-kebajikan itu secara permanen, terus menerus, karena memang mereka melakukannya atas dasar motivasi intrinsik. Karena di teorinya ini bahwa motivasi yang berasal dari eksternal ini sifatnya tidak lama, hanya sementara saja. Tapi terima sangat untuk Pak Mocan dan Pak Parno. Bisa dilanjut Bu. Terkait dengan motivasi ini juga Bapak Ibu, pertanyaan lagi, kira-kira perlu tidak kita memberi istilahnya hukuman atau konsekuensi pada anak yang melakukan sebuah kesalahan? Tadi kan ada 3 motivasinya itu. Motivasi karena murid melakukan sesuatu hal karena takut akan hukuman. Nah, berarti ini menurut Bapak Ibu kira-kira hukuman yang diterapkan di sekolah itu perlu atau tidak? Satu saja mungkin dari Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapatnya. Terima kasih Mas Dewi, terima kasih Pak Bonco. Jadi mohon tadi terlambat karena sesuatu yang perlu kita
selesaikan bersama terkait peserta didik dan itu orang tua adalah anggota sekolah kita. Jadi terkait dengan hukuman itu sekarang kan juga tidak diperbolehkan, tetapi kalau konsekuensi itu mungkin lebih nyaman karena sebelumnya kan sekarang dibuat istilahnya kesepakatan bersama, bukan tata tertib seperti dulu lagi, tapi kesepakatan bersama. Otomatis kesepakatan ini kan ada konsekuensinya. Kalau konsekuensi ini sudah saling sudah saling tahu. Wah, orang ini konsekuensi itu begini, itu sudah disepakati. Jadi kalau hukuman itu istilahnya juga sangat kejam gitu. Wah, cukup. Tetapi kalau konsekuensi kan itu sudah ada ya. Karena konsekuensi saya kira artinya itu lebih halus. Biarpun itu tidak lepas dari ya hukuman sebenarnya, tetapi kan dari istilahnya saja sudah berbeda. Nah, terus di dalam rasa kita juga sudah berbeda karena ada kesepakatan sebelumnya. Mungkin itu sedikit yang kami sampaikan. Mohon maaf, nanti mungkin bisa ditambah dari Bapak Ibu yang lain. Tadi yang belum kasih apa Pak? Bu Erna belum Pak. Bu Erna. Saya juga Bu Erna Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ini tadi pendapat dari Bapak Kepala Sekolah ini luar biasa sekali ini, memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Kemudian ini pertanyaan yang kedua Bapak Ibu, ini terkait dengan motivasi yang kedua. Anak melakukan sesuatu karena dapat imbalan. Nah, karena ini motivasi dari intrinsik. Pertanyaannya adalah, perlu tidak kita memberikan imbalan kepada siswa yang istilahnya nurut dengan apa yang kita perintahkan? Nah, monggo ini yang belum, siapa ini? Pak Kevin, monggo Pak Kevin. Pak Kevin, Bu Emi. Terus berdua, ojo. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Joko terkait penggunaan reward pada anak-anak yang melakukan sesuatu. Saya secara pribadi reward itu anak itu kita melihat prosesnya Pak Joko. Kalau anak tersebut memang dilihat kesehariannya itu memang dia itu mencerminkan karakter anak yang bermotivasi intrinsik, mereka misalkan menolong tanpa melakukan ada motif tertentu, kemudian melakukan aktivitas yang memang seharusnya dia kerjakan dengan sesuai porsinya, maka ya tidak ada salahnya sekali dua kali guru memberikan reward, paling murah ya memberikan ujian seperti itu Pak Joko. Terima kasih. Terima kasih Pak. Potongan untuk Bapak. Saya juga setuju seperti itu, Pak. Jadi ketika kita memberikan penghargaan atau reward, yang kita lihat adalah prosesnya. Jangan melihat hasilnya. Seperti kalau ulangan di kelas, ada beberapa anak yang dapat nilai 100 misalnya. Nah, anak yang dapat nilai 100 ini ada Bapak Ibu guru yang ngasih hadiah, dan ini akan menimbulkan kecemburuan kepada yang lainnya Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu guru yang memberikan hadiah ini hanya berdasarkan hasilnya, padahal semua anak di kelas itu juga berusaha mengerjakan. Jadi yang diperbolehkan di sini adalah memberikan hadiah atas dasar proses yang mereka lakukan, anak-anak yang dilakukan oleh anak-anak. Oke, baik. Ini mengingat waktunya sudah semakin siang, padahal ini sudah jam berapa ini? 11 lebih. Mungkin
10 menit lagi Bapak Ibu. Jadi begini Bapak Ibu, seperti yang disampaikan Pak Pondok tadi sangat menarik sekali ya. Untuk memotivasi anak terkait dengan sholat subuh Pak ya. Jadi menyadarkan anak bahwa sholat subuh itu penting boleh ya. Nah ini berarti sebenarnya ini kita berusaha memberikan keyakinan kepada anak bahwa mereka itu melakukan sesuatu karena keyakinan yang harus dimiliki oleh anak tersebut. Jadi intinya begini, pada materi ini untuk menimbulkan sebuah budaya positif ya, kita harus menerapkan disiplin positif kepada anak. Dan disiplin positif ini akan muncul pada murid-murid kita ketika kita mengenalkan nilai-nilai kebajikan yang kemudian diyakini oleh anak-anak. Jadi yang disampaikan Pak Pondok tadi adalah menimbulkan keyakinan pada diri anak, sehingga nanti akhirnya juga motivasi intrinsik ini Pak Pondok. Kemudian bagaimana langkahnya untuk memunculkan keyakinan tentang nilai-nilai kebajikan ini, yaitu salah satunya dengan membuat keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas X. Apa itu keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja, atau mengapa tidak kata tertib saja? Begini Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Jawabannya apa kira-kira? Untuk apa? Kenapa harus pakai helm? Betul, keselamatan. Terus kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan selalu cuci tangan setiap saat? Untuk kesehatan. Nah, keselamatan dan kesehatan inilah keyakinan-keyakinan, nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan kepada anak-anak didik kita, sehingga mereka akan melakukan perbuatan-perbuatan yang mencerminkan disiplin positif yang berasal dari keyakinan-keyakinan yang mereka terima, bahwa kebersihan itu penting untuk diri saya dan untuk orang lain, bahwa kesehatan itu juga penting untuk diri saya dan orang lain. Nah, bagaimana caranya untuk membuat sebuah keyakinan kelas? Ini sudah saya praktekkan dengan anak-anak Bapak Ibu ya. Jadi prosedurnya memang mempersilahkan. Kalau saya di kelas nih, saya bikin kelompok dulu. Setiap kelompok mungkin terdiri dari 10 anak, 5 anak. Kemudian saya persilahkan kepada anak-anak ini di satu kelompok ini untuk mencurahkan pendapat. Peraturan apa yang harus disepakati bersama. Kemudian dari kesepakatan ini, dari curah pendapat anak-anak ini nanti kita kumpulkan, kita ringkas, kalau ada yang sama kita jadikan satu ya. Kemudian kita jadikan kalimatnya menjadi kalimat positif terlebih dahulu. Misalnya anak-anak memiliki kesepakatan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, ini kita jadikan kalimat positif dulu, membuang sampah pada tempatnya. Itu ya. Terus kemudian tidak boleh teriak-teriak di kelas. Berarti kalimat positifnya bagaimana? Menjaga ketenangan di kelas. Nah, ini kemudian setelah kita jadikan kalimat positif, kita ambil keyakinan-keyakinan. Ya. Kalau tadi tidak boleh membuang sampah sembarangan, berarti nilai keyakinannya apa Bapak Ibu? Kebersihan. Ya. Kemudian tidak boleh teriak-teriak di kelas, berarti ketenangan.
menghargai orang lain, menghargai gitu ya. Nah, kemudian dari keyakinan-keyakinan yang sudah terbentuk antara guru dan siswa ini kita tulis, kemudian ditempel di sekolah, di kelas, di ruang kelas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Waktunya sudah habis. Dan terakhir mungkin ada istilahnya closing statement ya dari senior saya, Dewi atau Pak Triyono. Siapa ya Pak Sutarmadi juga senior saya, Pak Parno, monggo salah satu yang belum ada. Tarmadi Jeno, senior Pak Tri, Pak Tarmadi junior ini. Terima kasih waktu yang kepada saya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang sejak saya ikut JGP sampai sekarang yang masih jadi PR saya untuk penerapan budaya positif ini kayaknya dengan mengawali kegiatan kelas. Walaupun sekarang saya melihat Bapak Ibu guru kalau masuk kelas awal-awal membuat keyakinan kelas, tetapi ini perlu diluruskan. Jadi keyakinan kelas itu bukan terus kayak tadi disampaikan tata tertib, kemudian peraturan kelas terus ditempel di depan. Itu perlu diluruskan dulu kepada Bapak Ibu guru juga yang lain. Jadi jenengan tadi kan sampaikan keyakinan kelas itu harapannya agar anak-anak itu punya keyakinan kelas. Tadi contohnya misalkan untuk ketenangan, untuk kenyamanan, untuk keselamatan dan seterusnya tadi ya. Nah, mengenai item-itemnya apa yang dilakukan itu kita tetap memberi gambaran juga. Nanti anak-anak terus pulang lebih cepat misalnya ya, itu kan juga usulan anak-anak harus disetujui piye gitu. Ada pulang lebih cepat atau pulang tepat waktu gitu, padahal yang masuk ora tepat waktu. Nah, ini kan anak-anak usulnya banyak sekali nanti. Terus pelaksanaannya kalau udah disepakati oleh kelas itu jadi keyakinan kelas itu loh. Itu nanti bedanya apa karo apa istilahnya peraturan tadi, tata tertib tadi. Maka ini yang kemarin Pak Muji dan saya juga Bu BK juga sudah membuat ya Bu ya. Jadi usulan dari anak-anak itu ya semuanya ditampung oleh Bu Dewi. Ya, ini yang jadi PR kita itu sekarang bagaimana memahamkan kepada warga sekolah ini kaitannya dengan keyakinan kelas ini dulu Pak. Jadi jangan langsung praktek anak Bapak Ibu guru buat keyakinan. Coba dipahamkan dulu penyamaan, istilahnya penyamaan persepsi dulu kepada guru-guru mengenai budaya positif ini mengenai keyakinan kelas ini. Jadi tidaknya maaf ini kan terbatas karena memang tugas dengan JGP seksi 1 tempat ya. Tapi nanti kalau di sekolah itu tolong bisa disamakan persepsinya mengenai keyakinan. Perlu ada ya kayak PHT itu untuk unsur tentang teori keyakinan kelas itu, kemudian Bapak Ibu guru perlu kayak jenengan kemarin berpraktek sehingga bisa paham betul keyakinan kelas itu jebret kayak gini. Itu Pak. Jadi nanti mau kita mau diserahkan ke guru penggerak itu nanti sementara yang guru yang lain belum memahami nanti artinya buat keyakinan kelas boleh kayak kata praktek sehingga murid usul terus disetujui gitu loh. Tidak seperti itu semata-mata. Ini aja Pak ambil dari saya. Nanti kalau ingin mempraktekkan atau menerapkan di sekolah kita itu ada keyakinan kelas, nanti mohon untuk guru-guru ini Pak Sumanto atau Pak Sri luangkan waktu, berikan waktu untuk kita bersama-sama menyamakan pemahaman tentang apa tuh keyakinan kelas itu dan budaya positif di sekolah kita. Itu tidak salah persepsi di antara kita. Itu aja Pak. Terima kasih. Waktu yang terima kasih. Malam sate hijau ya Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Memang untuk mewujudkan budaya positif di sekolah ini butuh kolaborasi ya.
dari kelima CGP ini nggak mungkin bisa mewujudkan diversity sekolah tanpa peran aktif dari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Pemaparan saya cukupkan sampai di sini. Mungkin ada salah kata atau miskonsepsi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kepada Pak Joko Sanjoyo atas pemaparan materi pemahaman dan juga pengalaman beliau selaku CGP Angkatan 11 Sukoharjo. Baik Bapak Ibu, tibalah kita di penghujung acara. Demikianlah rangkaian diseminasi dari aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Joko Slamet Raharjo. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Akhir kata dari saya, kami mohon maaf atas segala tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan juga perhatian dari Bapak Ibu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Mas Yofran. Selamat siang Pak. Terima kasih ya, kamu sudah bersedia menemui Bapak. Kamu tahu nggak kira-kira kenapa saya memanggil kamu? Sepertinya kayaknya tadi pagi saya terlambat masuk ke sekolah Pak. Ya, betul Mas Yofran ya. Jadi saya itu sering mendapatkan laporan oleh Bapak Ibu guru yang piket di depan di lobi sekolah itu loh ya. Katanya kamu sering sekali terlambat datang sekolah. Betul? Betul Pak. Seingat kamu sudah berapa kali dalam semester ini kamu terlambat masuk sekolah? Sepertinya 5 kali Pak saya terlambat. Sering terlambat masuk sekolah itu menurut kamu itu kebiasaan yang baik atau buruk Mas Yafran? Buruk sih Pak. Salahan bukan itu? Salah. Ya. Baik Mas Yafran ya. Jadi sebenarnya manusia itu melakukan kesalahan itu sudah hal yang biasa. Namun yang terpenting ya, bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari kesalahan kita dan kita bisa mampu memperbaiki kesalahan kita. Baik, kita cari solusinya ya Mas Yafran ya. Mbak. Sebenarnya kamu itu datang terlambat itu kira-kira penyebabnya apa? Alasannya apa Mas Yafran? Ya, saya ini setiap malam itu sering begadang, terus sambil main game. Jadi saya sering terlambat masuk ke sekolah. Oh iya, jadi kamu sering begadang, main HP gitu ya, sehingga paginya bangunnya terlambat. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita Mas Yafran? Masih Pak, ingat. Nah, sering terlambat itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kita tidak? Tidak sesuai sama sekali. Tidak sesuai. Nah, keyakinan yang mana yang tidak sesuai dengan kebiasaan sering terlambat? Disiplin Pak. Disiplin ya. Ya, menurut kamu disiplin ini penting apa tidak? Sangat penting sih Pak. Dengan sikap disiplin itu kita bisa menghargai waktu yang telah diberikan. Ya, jadi dengan disiplin kita bisa menghargai waktu. Dan dengan disiplin pula kita sebenarnya bisa menghargai orang-orang. Jadi kalau kita terlambat itu, kalau kamu terlambat masuk sekolah itu otomatis sudah banyak yang dirugikan dengan perbuatan kamu. Bapak Ibu guru juga rugi, kamu sendiri juga rugi.
Kira-kira kamu mau memperbaiki kesalahan kamu ini tidak, Mas Evan? Oh, baik. Saya mohon maaf karena sudah sering terlambat dan saya menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi. Iya. Baik, terima kasih Mas Jabran. Ya, ini langkah yang tepat, kamu sudah meminta maaf. Kamu mau memperbaikinya? Mau, Pak. Ya. Rencana kamu apa untuk memperbaiki kesalahan kamu? Ya, mulai besok malam tidak akan begadang lagi sambil bermain HP supaya paginya tidak bangun terlambat dan tidak terlambat ke sekolah lagi. Ya, baik Mas Jabran, kamu sudah menemukan solusinya dari permasalahan kamu. Ya, selanjutnya nanti Bapak akan bantu kamu. Saya akan bertemu dengan orang tua kamu supaya membantu kamu bangun lebih pagi. Ya, tidurnya jangan malam-malam ya. Jadi nggak usah main HP dulu ya kalau malam. Terus kamu cepat tidur, jangan terlalu malam tidurnya sehingga paginya kamu bisa bangun lebih awal. Itu ya. Baik, sekarang kamu bisa kembali ke kelas. Silakan. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.